Om Swastiastu. Halo warga Sakura, berjumpa dengan saya Bu Prami dalam Wasabi, waktunya Sakura bicara. Nah, tentunya kita sudah sering mendengar istilah podcast. Apa sih itu podcast? Ya, menurut Philip tahun 2017 yang Ibu kutip dari gramedia.com, podcast adalah sebuah file audio digital yang dibuat dan di-upload pada format platform online untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, sekarang di Studio Sakura sudah kedatangan 2 tamu spesial yang tentunya warga Sakura sudah mengenal beliau. Siapakah dia? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara, Bapak Gusti Ngurah Nyomanarandata, SPD MPD yang akrab disapa Pak Ngurah. Om Swastiastu, Pak Ngurah. Om Swastiastu, Bu Prami. Salam sehat. Sehat, Sengkara, sehat selalu dan berbahagia. Mungkin kita bisa buka sebentar ya untuk perkenalan yang bagi yang belum mengetahui. Baik, bisa ditutup lagi. Kita tetap dengan prokes. Lanjut untuk bintang tamu berikutnya ada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Kuta Utara, yaitu Bapak Ibu Gusti Ngurah Agung Diatmika SH yang akrab dipanggil Pak Agung. Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu, Ibu Prami. Salam sehat. Salam sehat dan berbahagia selalu. Iya, berbahagia selalu, gembira selalu supaya ilmunya meningkat ya Pak ya. Saya boleh pakai lagi ya. Silakan Bapak, kita tetap prokes ya. Walaupun mungkin sekarang pandemi dibilang sudah menurun, tapi Omikron malah meningkat ya Pak ya. Nah itu masih mengintai. Iya, masih mengintai, maka kita tetap dalam prokes nih Bapak. Baik, sekarang kan sudah di studio nih, Studio Sakura. Sudah melihat-lihat tadi bagaimana kesan-kesannya Bapak. Mungkin dari Pak Ngurah dulu. Ya, terima kasih Bu Prami. Kita lihat ini kan suatu hal yang luar biasa. Dari awal kita untuk membuat studio atau melakukan podcast. Jadi mungkin masih beberapa yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Tapi pada prinsip sudah luar biasa. Terima kasih Bapak. Kalau Pak Agung, gimana kesannya di sini? Luar biasa. Ini yang pertama yang perlu saya apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan segenap jajarannya. Jadi dalam suasana pandemi ini banyak hal yang sudah dilakukan. Perubahan-perubahan mendasar dalam rangka memberikan pendidikan di saat pandemi. Usaha yang tidak pernah berhenti untuk memperbaiki sistem. Ini luar biasa, sehingga dalam suasana pandemi tidak ada kekosongan ya memberikan ilmu kepada anak didik. Semoga seperti ini luar biasa. Pokoknya kami komite salut kepada semuanya di bawah kepemimpinan beliau, Bapak Kepala Sekolah Pak Ngurah, dan Ibu Prami juga, teman-teman yang ada di studio podcast hari ini luar biasa. Saya sejujur-jujurnya saya sampaikan, saya kaget. Awal pertama masuk ke sini, karena Pak Kepala Sekolah tidak pernah menyampaikan apa-apa, tiba-tiba sudah terbangun seperti ini, luar biasa. Hebat sekali. Surprise Pak. Ya, ini kita podcast bincang-bincang santai aja ya Pak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya, podcast ini dilaksanakannya kan atau diadakannya di Studio Sakura. Nah ini yang ingin saya tahu nih untuk Pak Ngurah, latar belakang dari didirikannya Studio Sakura ini apa sih Pak? Apakah cuma mengikuti tren yang sekarang cuma sekedar ikut-ikutan atau ada alasan lain? Awalnya kenapa kok studio ini berdiri? Sudah saya umum dulu. Yang pertama, dalam proses pembelajaran kita persiapan, mungkin nanti akan dilakukan pembelajaran secara hybrid learning. Yang pertama, nah kemudian yang kedua itu untuk menampung inspirasi dari guru dan siswa di dalam menggali dan menyampaikan
beberapa informasi up to date. Kemudian yang ketiga juga sebagai ajang pembelajaran nanti, di mana berdasarkan survei yang kami lakukan untuk anak-anak kita itu dari 400 orang responden itu ternyata 95% itu berniat di dalam melakukan apa ya istilahnya entrepreneur, wirausaha di bidang digital. Mungkin di dalam kesempatan ini dalam melakukan podcast seperti ini bisa kita sampaikan informasi-informasi dari beberapa narasumber yang kompeten tentunya untuk memberikan beberapa trik, beberapa strategi dalam melakukan entrepreneur itu. Mungkin itu, dan kemudian sebetulnya sih dari hasil survei kita koordinasi dengan tim guru kreatif. Jadi di sekolah ini kan sudah ada tim guru kreatif yang nantinya akan mengembangkan mulai ide-idenya itu mengembangkan bagaimana sekolahnya ke depan. Lebih di sini adalah zaman digital, kita tidak boleh tertinggal. Ya benar sekali itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren aja, tapi memang ada masukan-masukan ya Pak ya dari warga Sakura sehingga didirikanlah studio ini. Wah bagus sekali itu Pak. Terus siapa saja Pak yang terlibat ya di dalam pendirian studio dan sampai nanti pengembangan studionya? Ya. Terima kasih. Awalnya setelah kita sampaikan hasil survei dan ada program dari Disdik Provinsi Bali untuk melakukan hybrid learning walaupun nanti pasca pandemi sehingga tidak bermasalah lagi ruang kelas buat kita. Itu dari tim kreatif, termasuk juga guru-guru penggerak yang ada di SMA 1 Utara ini berinisiatif untuk mendirikan studio podcast seperti sekarang ini. Nah kemudian beliau sendiri Pak Agung selaku ketua komite juga mendukung ya, walaupun secara tidak langsung beliau tahu, cuman dari hasil bicara kita sehari-hari ini beliau sangat mendukung apapun seperti yang beliau sampaikan tadi, perubahan-perubahan apa yang bisa dilakukan demi Sakura ke depan. Iya Pak, Sakura Jaya. Sakura Jaya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ngurah nih, ada dukungan dari komite nih. Nah, seperti apa bentuk dukungan komite Pak untuk studio Sakura ini? Terima kasih. Jadi begini, dukungan dari awal memang kita mengharapkan sekali bahwa di Sakura ini tidak boleh ada istilah jeda di dalam memberikan pendidikan kepada anak didik, terutama di SMA Sakura, karena tidak ada alasan bahwa pandemi itu satu generasi itu complang gitu. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam suasana pandemi, dan kita paham betul ekonomi yang sulit, tapi teman-teman di SMA Sakura tidak pernah mengeluh. Benar Pak. Walaupun mungkin mengeluh tapi tidak depan ketua komite. Bapak bisa aja. Nah, itu. Jadi kondisi yang seperti ini saya memahami, sehingga saya hanya bisa memberikan dukungan moral ya untuk sementara, dan nanti kita akan bicarakan juga kalau kita sudah tunjukkan kepada orang tua siswa bahwa ini loh yang sudah dilakukan oleh beliau di sekolah seperti ini dalam suasana pandemi. Ayo yang memang mau, karena sekarang kan tidak boleh kita memaksakan orang tua untuk memberikan sesuatu, sumbangan atau apapun namanya, apalagi pungutan. Sehingga komite ini akan selalu memberikan masukan kepada orang tua siswa, bagaimana guru-guru dan segenap jajarannya, kepala sekolah dengan segenap jajarannya itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan kepada anak-anak kita semua yang terbaik dalam suasana yang tersulit pun gitu. Nah ini bukti nyata kan sudah ada sekarang. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini surprise bagi saya karena sebelumnya beliau menyampaikan ada wacana begini, tapi nggak pernah menyampaikan sudah dibangun, udah mulai. Tahu-tahu saya diundang ke sini sama anak waktu ulang tahun Sakura ya. Sakura, anak-anak mereka ini loh, saya kaget. Biasanya di ruangan ini saya selalu cerita, di tempat itu bocor, di tempat ini ada sarang burung. Begitu saya masuk ke ruangan ini, loh kok berubah gitu. Nah ini suatu
suatu kegiatan nyata yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah beserta jajarannya terhadap sekolah, ya, untuk kepentingan anak didik tentunya, untuk kepentingan masyarakat Bali, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ini loh contoh sebuah karya nyata di suasana pandemi, dalam keadaan minim pun bisa melakukan usaha yang maksimal. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Semoga Pak tersampaikan. Harus tersampaikan. Makanya adanya podcast macam ini kan kita bisa share nanti ya kepada orang tua semua, bahwasannya tidak sia-sia mereka untuk berharap kepada Bapak Ibu guru di sini, dan juga seperti itu ketidaksia-siaannya itu mohon ada juga perhatian. Nah itu kami kembalikan kembali kepada orang tua masing-masing. Itu intinya Pak. Iya, terima kasih Bapak. Catatan tidak memaksa. Betul sekali. Benar sekali Pak, sekarang memang tidak boleh kita memaksakan sesuatu apapun itu, harus dengan keikhlasan. Betul sekali. Baik, kita lanjut lagi Pak Ngurah. Kalau relevansi didirikannya studio ini dengan visi misi sekolah ada nggak Pak? Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas. Ya. Visi kita cerdas ya, tampil, berkarakter, berbudaya, dan unggul. Disinilah tempatnya nanti untuk memancing, memotivasi baik guru maupun siswa untuk secara terus-menerus itu menggali informasi-informasi yang dapat menunjang atau membentuk kecerdasan pada anak-anak dan guru tentunya. Jadi seperti suasana seperti sekarang ini kita harus cerdas. Iya benar. Bagaimana menyikapi kan gitu. Pandemi tapi pembelajaran berjalan. Iya. Nah, sampai itu terampil. Jadi kalau di podcastnya nanti dididik anak-anak kita untuk terampil bagaimana memandu acara. Nanti kita adakan lomba podcast. Iya sudah Pak, ini sedang ya. berlangsung ini Pak lombanya. Jadi mereka tampil sebagai apa ya istilahnya pembawa acara ya, atau istilahnya itu. Nah kemudian berkarakter, nanti mulai podcast inilah nanti kita tanamkan nilai karakter pada guru dan anak didik, bukan hanya anak didik, guru juga dan pegawai juga. Bagaimana kita mengembangkan, menanamkan pendidikan karakter pada anak, ya. Nah, kalau berbudaya kan sudah pasti salah satu budaya kita yang memang kita selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, mungkin nanti bisa kita undang narasumber yang kompeten di bidang budaya Bali untuk melakukan podcast. Nah, kemudian unggul, jadi sesuai dengan visi kita unggul, jadi kita unggul. Jadi kita lebih dari yang lain gitu, lebih dari yang lain. Nah, seperti sekarang kita sudah punya, mungkin yang lain belum belum begitu kelihatan ya. Kita sudah mendahului, kita punya gitu. Iya Pak. Mungkin itu tadi ya. Iya. Nah kemudian untuk pengembangan Pak, pengembangan kedepannya dari studio Sakura ini gimana Pak? Ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana nanti podcast ini secara rutin, mungkin di hari-hari kosong. Mungkin tidak ada proses pembelajaran PTM, kita lakukan ini. Kita lihat nanti mungkin nanti kita kembangkan juga nanti melalui studio di kelas gitu ya. Kelas kalau mungkin kan itu nanti juga sebagai persiapan hybrid nanti. Nah kemudian juga di podcast ini kita harapkan nanti guru-guru kreatif kita ya di bawah nanti arahan bimbingan guru penggerak, ya guru penggerak kami sendiri kan sebagai guru penggerak ya. Dan tim kreatif Sakura itu bisa membuat konten-konten pembelajaran melalui podcast atau melalui studio-studio yang lain nantinya, sehingga pembelajaran kita betul-betul menarik dan bermanfaat bagi siswa kita. Ya, kalau anak-anak sekarang dipaksa untuk belajar PTM dengan posisi yang terpaku, dengan tangan yang serius itu kayaknya nggak bisa ya. Mungkin kita menyampaikan konten belajar melalui podcast itu jauh lebih menarik bagi mereka. Nah, sehingga kita berupaya nanti mengembangkan bagaimana sistem pembelajaran kita itu ya, model pembelajaran kita, strategi pembelajaran melalui konten-konten yang mereka suka. Mungkin seperti itu. Iya Pak, mungkin tepat sekali ya sepertinya
didirikannya Studio Sakura ini sampai nanti pengembangannya untuk pembuatan video pembelajaran mungkin ya, selain juga podcast dan mungkin nanti lebih lagi pengembangannya. Wah, bagus sekali sepertinya. Mungkin bisa tambahkan satu lagi. Berdasarkan hasil survei ini, kita bersama Doji dengan AWBS, ya. AWBS, ya. Yang bantu kita melakukan survei. Itu nanti dari yang sampaikan tadi itu kan sekian persen anak-anak itu suka. Mereka belajar sambil bisnis gitu. Ya benar Pak, PKWU nih Pak. Ya, PKWU. Sebagaimana yang disampaikan Direktorat Jenderal SMA untuk pendalaman mata pelajaran PKWU. Iya. Nah, sehingga di Sakura sekarang kita sudah punya program namanya Digital Trainer Incubator. Itu apa itu Pak? Itu program kita nanti bagaimana kita melakukan pelatihan bukan pembinaan untuk mengembangkan dan menghasilkan entrepreneur yang handal di Sakura. Wow. Seperti mungkinnya kita munculnya di YouTuber Iya, itu benar Pak. Yang kalau kita sebagai YouTuber itu kan dengan sendirinya seperti kenal, yang kedua duit mengalir terus nih. Jadi mereka sambil belajar sambil berbisnis. Iya benar. Jadi tidak serius hanya materi saja, tapi kita praktek sambil juga berusaha menghasilkan. Nah seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Nah. Baik. Saya begini Mbak, saya sedikit biar nggak kaku ya. Saya sedikit menimpali apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah Pak Ngurah, bahwasannya harapan beliau sama dengan harapan kami juga atas nama orang tua siswa. Tentu kan orang menyekolahkan anaknya di SMA Sakura kan pasti dengan harapan, sehingga mereka berebut untuk bisa sekolah di SMA Sakura. Nah, oleh karena itu harapan itu tidak menjadi sebuah pepesan kosong. Upaya-upaya ini sudah dilakukan ya, kami sekali lagi mengapresiasi. Tapi hal nyata yang saya juga harapkan, terutama karena kebetulan saya menjadi warga di Desa Dalung, sangat mengharapkan hal-hal yang konkret yang bisa diteladani oleh lingkungan di sekitar sekolah. Salah satu contoh adalah bagaimana mengelola lingkungan. Bagaimana sampah di sekolah ini tidak dibuang keluar sekolah. Memanfaatkan sampah yang ada di sekolah ini sebaik mungkin, setidaknya melakukan pemilahan sampah organik dan lain sebagainya. Nah ini sehingga harapan Bapak Kepala Sekolah, harapan guru-guru seperti yang disampaikan tadi, setidaknya juga bermanfaat kepada lingkungan. Jadi kalau perusahaan ada CSR-nya, ya ada uang hasil keuntungan yang disisihkan sebagai responsibility, sebagai tanggung jawab perusahaan atas lingkungan. Nah kalau sekarang saya harapkan sekolah akan memberikan tanggung jawab lingkungan kepada lingkungannya. Nah, salah satu contoh seperti itu mungkin melalui media ini, podcast dan segala macam bisa dibuat konten-konten bagaimana menjaga lingkungan. Ya, benar Pak. Di lingkungan di sekitar apa yang dilihat oleh anak-anak ini, kepekaan mereka akan lingkungannya. Mereka melihat misalnya di depan sekolah ada plastik, kemudian di lingkungan sekitarnya got-got itu banyak sampah plastik. Nah ini yang mungkin mereka bisa buat konten sehingga betul-betul menarik, bisa memberikan argumentasi, bisa memberikan arahan kepada lingkungan sekitar. Bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan. Nah ini ada kaitannya juga dengan tadi yang disampaikan, berbudaya, unggul, cerdas, terampil, ya, kemudian dan tidak lupa jujur. Nah itu yang sehingga apa yang diharapkan tadi bisa memberikan karya nyata kepada lingkungan. Itu mungkin tambahan dari saya. Bagus sekali Pak Agung, itu memang kita tidak boleh lupa dengan lingkungan ya. Tetap harus selalu ingat bahwa lingkungan yang bersih tentu akan juga berpengaruh terhadap kita. Betul. Iya. Betul. Budayaku. Iya. Budayamu jayalah Nusantara, kan gitu. Betul sekali Pak, tepat. Ya lanjut kita lagi Pak. Niki, kalau menurut Pak Agung ya, pengaruh dari
ini didirikannya Studio Sakura untuk pengembangan kreativitas warga Sakura, Pak. Gimana Pak menurut Bapak pengaruhnya? Ya kita akan lihat situasi zamannya gitu kan. Kalau orang Bali bilang itu masa. Ya, masa kalau dulu ada kerta masa. Tahu kerta masa? Kerta masa itu di mana kita berhenti untuk melakukan sesuatu. Kalau di pertanian itu pada masa kerta masa, dia berhenti menanam, nah, istirahat dia dulu. Menanam palawija dia dan palawija, iya. Setelah itu baru menanam padi lagi. Karena harus ada ini dulu keseimbangan juga iya. Nah ini karena pandemi ini mengajarkan kita menjadikan dunia ini saat pandemi ini adalah masa kerta masa. Benar Pak. Masa kita istirahat sejenak. Jeda dulu. Ya, istirahat sejenak untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Benar Pak. Setelah masa ini selesai, maka kita harus beranjak lebih baik lagi daripada masa lalu. Seluruh dunia loh. Dulu masa kerta masa itu hanya di lingkungan petani di Bali. Kalau sekarang dunia sudah menurunkan pandemi seperti sekarang ini, sehingga kerta masa itu untuk seluruh dunia. Nah ini harus kita sadar, kita mengambil hikmah dari semua ini. Sehingga adanya studio ini ya dampak positif. Kita jangan berpikir negatif ya. Dampak positif daripada masa kerta masa itu. Dulu kita sebelum masa digital, kita bisa melakukan sesuatu upaya-upaya dengan manual, dengan jalan biasa. Sekarang semua kita sangat tergantung. Kalau dulu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan barang mewah kita bisa rinci. Kebutuhan primer apa saja. Sekarang pulsa juga menjadi kebutuhan primer. Iya benar Pak. HP. Iya, barang mahal sekarang udah itu kan barang mewah lagi. Nah ini kan peradaban Pak. Itu budaya lagi. Jadi pergerakan ini itu yang sudah disikapi dengan cepat oleh SMA Sakura. Saya sekali lagi sebagai komite mengucapkan terima kasih. Jadi tidak lambat menyikapi atas perkembangan ini. Tidak lambat atas menyikapi introspeksi ya dari keadaan. Nah inilah makanya sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah dibangun bisa dikembangkan. Setidaknya apa yang sudah didirikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran, ya teman-teman, staf, pegawai, siswa semua bisa menjaga ini. Karena menjaga susah. Ya Pak Sungkaru Pak. Benar ini mahal nih Pak. Menjaga susah banget. Ini makanya mahal sekali Pak. Wah kalau ini nggak dijaga. Maka saya sebenarnya malu kalau masuk ke dalam pakai sepatu gitu. Dibilang tadi sama staf di sini sudah ada vacuum cleaner ngaji katanya. Karena perawatan seperti ini yang rasa sangat mahal dari kelembagaan ke suhu harus dijaga nih Pak. Semua terjaga, apalagi musim pandemi ya, kita harus tetap menjaga prokes. Iya Pak. Ya, prokes itu. Ya, terima kasih. Terakhir ini untuk bapak-bapak berdua, harapan ke depannya dari Studio Sakura ini. Ini dari Pak Ngurah dulu. Dari pendirian studio podcast ini, harapan kita ke depannya yang pertama seperti yang disampaikan tadi, satu pemeliharaannya itu penting. Yang kedua, melalui podcast ini kita bisa mengembangkan konten pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian siswa dan guru kita mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pengembangan ini, masuk dan interpreter. Nah, tadi seperti beliau singgung itu masalah sampah. Nah, kita juga sudah punya program pengolahan sampah berbasis sumber. Nanti kita rencanakan nanti dilakukan nanti basket nanti kita buat. Pertama dipilah sampahnya, yang plastik nanti kita buat bank sampah kita jual kepada pengolahnya. Kalau kita buat sendiri mahal deh itu. Sedangkan nanti yang sampah organik kita masukkan ke sana, kita kasih air, nanti bisa kita panen pupuk. Nah pupuknya lah nanti yang kita pergunakan baik di lingkungan sekolah maupun di sekitarnya, sehingga tidak perlu membeli pupuk anorganik. Bagus sekali itu Pak. Nah kemudian terkait dengan harapan kita ke depan juga betul-betul nanti studio podcast ini bermanfaat baik bagi guru, pegawai maupun siswa.
seperti yang Bu Prami sampaikan tadi, ada lomba forecast. Dan kita sudah ada memetik hasil satu di mana anak kita yang tergabung dalam BMR itu berhasil meraih juara pertama Sebali lomba forecast. Ya. Nah, mudah-mudahan ini digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan inspirasi, mengembangkan kreativitas, ya. Memberikan informasi juga kepada warga Sakura. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Agung. Saya sebenarnya begini, tentu harapannya kalau komite kan harapannya pasti akan lebih tinggi harapannya daripada guru-guru kasihan juga, tentu tapi itu, harus kita sampaikan kan. Karena saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah tadi itu bukan sekedar wacana dan sudah terwujud. Beberapa wacana-wacana beliau sampaikan itu memang beliau bisa laksanakan. Kalau saya sebenarnya hanya mengarahkan sedikit-sedikit, tidak ingin menyampaikan harapan yang terlalu tinggi karena kita lihat juga kemampuan kondisi keadaannya sekarang. Iya, Pak. Nah, yang perlu saya tekankan tadi bagaimana SMA Sakura baik guru, siswa dan pegawai-pegawai lainnya itu juga memperhatikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Salah satu mungkin dalam bentuk membuat konten lingkungan. Silahkan dibuat sedemikian rupa kalau memang perlu. Setiap kelas ada untuk SMA Sakura kita adakan lomba konten untuk lingkungan di Desa Dalu. Bagus itu Pak. Bagaimana penanganannya nanti ya kita siapkanlah hadiah dari komite walaupun tidak besar, hanya sekedar dari kita mungkin berapa, juara 1 dikasih 500.000, juara 2 250.000 ya. Nanti kita memotivasi. Tujuan seperti yang disampaikan tadi oleh Doji, bukan kita semata memancing mereka mencari penghasilan pada saat mereka berkarya, tapi mereka harus memikirkan baik proses ya. Jadi prosesnya itu mulai dari mana menyikapi, mempersiapkan diri untuk membuat sebuah konten. Sehingga suatu saat nanti mereka akan menuai keberhasilan. Dan saya berdasarkan pengalaman dan sangat yakin sekali sesuatu yang dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil pada saatnya nanti. Maka dari awal lah saya titip kepada Bu Prami, kepada Tuaji, kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru semua ya. Bagaimana kita mengajarkan anak itu tumbuh menjadi orang yang kreatif. Ya, tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, kreatif dan jujur. Berkarakter itu Pak. Iya, itu paling penting Pak sebenarnya. Ya. Kalau misalnya cuma cerdas saja tapi tanpa karakter itu tidak bisa di masyarakat. Betul. Makanya kalau karakter itu dibentuk bukan karena penilaian masyarakat. Iya. Ya kan? Benar. Beda kan? Nah itu. Jadi ingat itu. Maka saya selalu sampaikan kepada anak-anak bahwa karakter itu dibentuk karena memang keinginan mereka. Bukan karena penilaian mereka di Instagram untuk mendapatkan like banyak. Iya. Bukan karena ingin dapat applause. Nah ini yang saya harapkan karena membangun karakter bangsa itu global banget gitu. Kalau tidak mulai dari sekolah. Dari sekolah, benar Pak. Itu harapan orang tua kan menyerahkan semua ke sekolah jadi. Tapi jangan lupa juga di rumah juga. Nah Pak. itu. Jangan hanya di sekolah aja. Pokoknya intinya begini. Sekali lagi ya. Saya mengucapkan selamat kepada SMA Sakura, selalu menjadi yang terdepan. Tenggara Pak. Ya, selalu menjadi yang terdepan. Kalau ikut-ikutan boleh, tapi harus lebih baik daripada yang diikuti. Nah ini sekali lagi tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kami atas nama komite memberikan apresiasi yang besar kepada semua jajaran di SMA Sakura atas apa yang sudah dibangun hari ini, dan harapannya tentu ruangan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga Pak. Kalau orang Jawa bilang migunani gitu. Itu yang paling penting. Jadi hanya sekedar dibangun, ditonton hanya untuk mendapatkan apresiasi dari komite, belum. Apresiasi saya itu masih koma, belum titik. Oke, terima kasih Pak, kurang lebih mohon maaf. Dan terima kasih juga Pak Ngurah, Pak Agung atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang santai di sini. Terima kasih. Baiklah warga Sakura,
sudah kita dengarkan tadi perbincangan tentang pendirian Studio Sakura, apa yang melatar belakangi dan pengembangan untuk kedepannya. Ya, semoga jelas bagi kita warga Sakura untuk nanti berkreativitas dan memberikan warna baru bagi warga Sakura. Baiklah, sudah cukup perbincangan kita pada hari ini di episode perdana dalam Wasabi. Waktunya Sakura bicara. Om Santi 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 Om.